Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam. Nah, kelompok 8 ini terdiri dari saya, Putri Sarining Mulyani, kemudian teman saya Madinian Sri Sultani. Di sini problemsnya itu ada 4 yang akan kita bahas nanti. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hakikat kurikulum pendidikan. Kemudian yang kedua, apa saja prinsip-prinsip pokok dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu apa saja dasar dan ciri umum dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kurikulum nasional pendidikan Islam Indonesia di madrasah. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu hakikat kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum itu adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, konsep dasar kurikulum itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Nah, jadi kurikulum itu dapat diartikan menurut fungsinya bagaimana dalam pengertian berikut ini. Pertama itu ada kurikulum sebagai program studi titik. Nah, maksudnya adalah seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di institusi pendidikan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada kurikulum sebagai konten. Nah, maksudnya itu adalah data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi yang memungkinkan timbulnya belajar. Yang ketiga yaitu ada kurikulum sebagai kegiatan terencana. Nah, maksudnya di sini itu adalah kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan dengan cara bagaimana hal tersebut dapat diajarkan secara berhasil. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum sebagai hasil belajar. Nah, maksudnya di sini adalah seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikasi cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil itu, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. Kemudian ada kurikulum sebagai reproduksi kultural. Nah, maksudnya di sini itu adalah transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat itu agar dimiliki dan dipahami anak-anak generasi muda pada zaman sekarang. Nah, kemudian ada kurikulum sebagai pengalaman belajar titik. Nah, pengertiannya itu adalah keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada kurikulum sebagai produksi. Nah, maksudnya di sini itu adalah seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian, dari beberapa definisi itu, baik dilihat dari fungsinya maupun tujuannya, hakikat kurikulum adalah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik secara terperinci, berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui konsep dasar kurikulum tersebut dapat disusun teori kurikulum. Nah, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. A set of relate statement that gives meaning to a school curriculum by pointing up the relationship among its elements and by directing its development, its use, and its evaluation. Nah, yang artinya seperangkat pernyataan yang terkait yang memberi arti bagi suatu kurikulum suatu sekolah dengan jalan menunjukkan hubungan-hubungan di antara unsur-unsurnya dan dengan mengarahkan pengembangan, penggunaan, dan evaluasinya. Nah, menurut Jawed and Baer, teori kurikulum pendidikan tersebut harus didasari atas asumsi tentang hakikat masyarakat, manusia, dan pendidikan itu sendiri. Kemudian kita akan membahas problem yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pokok dalam kurikulum pendidikan Islam. Nah, Jahiz dalam bukunya Risalat Al-Mu'allimin halaman 13-14 itu secara terperinci menyebutkan kurikulum berikut. Jangan disibukkan hati anak-anak kecil dengan ilmu nahwu kecuali sekedar yang akan membawa kepada tidak menggunakan kata-kata yang salah, sekedar atau menulis dan mengetahui kesalahan orang awam, dan sekedar pandai mengucapkan syair atau mengatakan sifat dari suatu benda. Lebih daripada itu dianggap membimbangkan dari mempelajari apa yang lebih penting lagi, seperti cerita-cerita mengenai hal-hal yang benar terjadi,
contoh-contoh yang nyata, dan artian-artian yang mendalam dari suatu kata atau peristiwa. Kepada mereka baik juga diberitahukan beberapa sendi hitungan tanpa aljabar dan ilmu ukur. Diajar mengarang dengan kata-kata yang mudah, susunan yang manis, dan jangan hal yang berat-berat. Di samping itu, dalam membaca buah pena, orang-orang pintar diajarkan supaya mengerti kata-kata. Nah, pendapat-pendapat Jahiz yang berharga ini kini dianggap sesuatu yang baru dalam ilmu pendidikan, di mana ia dimaksudkan bahwa belajar nahwu itu sekedar untuk sanggup membaca secara benar, menulis secara benar, dan bicara secara betul. Bukanlah suatu yang luas, sehingga anak-anak tidak berkesempatan mempelajari sejarah dan pepatah-pepatah Arab. Selanjutnya, beliau menganggap cukup dalam pelajaran hitung sekedar untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan di dalam karang mengarang dinasihatkan supaya menggunakan ibarat yang halus, mudah, dan tidak sukar. Adapun dalam pelajaran membaca itu dianjurkan supaya murid mendapat faedah dari arti buah pikiran dan pendapat-pendapat yang menjadi bahan bacaan tersebut. Nah, untuk kurikulum pendidikan tingkat pertama itu yang umumnya diajarkan yaitu Al-Quran dan sendi-sendi agama, membaca, menulis, bercerita, bersaja, latihan berenang, dan berkuda. Nah, sedangkan jika dalam kurikulum tingkat tinggi yang diajarkan yaitu eksakta dan sastra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar dan ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu dasar kurikulum. Dasar kurikulum adalah kekuatan-kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan kurikulum, atau organisasi kurikulum. Dasar kurikulum disebut juga sumber kurikulum atau determinan kurikulum yang diacu sebagai penentu. Herman H. Horne memberikan dasar kurikulum dengan 3 macam, yaitu ada dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis. Dasar psikologis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diperoleh dari pelajar dan kebutuhan peserta didik, atau the ability and needs of children. Yang kedua ada dasar sosiologis yang digunakan untuk mengetahui tuntutan sah dari masyarakat. Dan yang ketiga ada dasar filosofis yang digunakan untuk mengetahui keadaan alam semesta tempat kita hidup, the kind of universe in which we live. Nah, dalam perspektif Islam, pendapat Herman di atas ini sesungguhnya belum menjamin bahwa suatu kurikulum dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena belum memasukkan dasar religius yang wajib diresapi oleh peserta didik yang sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, oleh karena itu Al-Syaibani menetapkan 5 dasar pokok dalam kurikulum pendidikan Islam, yaitu dasar religi, dasar falsafah, dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dapat pula ditambah dasar organisatoris. Selanjutnya yaitu pengertian dari dasar-dasar menurut Al-Syaibani. Yang pertama ada dasar religi. Nah, dasar ini ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi yang tertuang dalam Al-Quran maupun Sunnah. Karena kedua kitab tersebut merupakan nilai kebenaran yang universal, bersifat abadi dan futuristik. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktum fikum amrayni la tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Yang artinya, aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis Sahih li ghairihi, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm,
dan disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam Ta'zim wal Minna fil Intisaris Sunnah yang halaman 12-13. Selanjutnya ada dasar falsafah. Nah, dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam, sehingga susunan kurikulum mengandung suatu kebenaran, terutama kebenaran di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Nah, titik dasar filosofis ini mengandung sistem nilai yang baik berkaitan dengan nilai dan makna hidup dan kehidupan, masalah kehidupan, norma-norma yang muncul dari individu, sekelompok masyarakat, maupun suatu bangsa yang dilatar belakangi oleh pengaruh agama, adat istiadat, dan konsep individu tentang pendidikan. Selanjutnya ada dasar psikologis. Nah, dasar ini mempertimbangkan tahapan psikis peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmania, kematangan, intelektual, bahasa, emosi, sosial, dan kebutuhan dan keinginan individu, minat dan kecakapan. Nah, dasar psikologis ini terbagi menjadi dua macam, ada psikologis belajar dan psikologis anak. Yang keempat ada dasar sosiologis. Nah, dasar sosiologis memberikan implikasi bahwa kurikulum pendidikan memegang peranan penting terhadap penyampaian dan pengembangan kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Nah, meskipun sering kita temukan kesulitan dalam bentuk-bentuk kebudayaan macam apa yang patut disampaikan, serta ke arah mana proses sosialisasinya, dan bentuk masyarakat yang bagaimana sehingga ingin direkonstruksikan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Nah, terutama adanya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan masyarakat selalu dalam proses pengembangan, sehingga tuntutannya dari masa ke masa tidak selalu sama. Yang terakhir ada dasar organisatoris. Nah, dasar ini mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran, yakni organisasi kurikulum. Dasar ini berpijak pada teori psikologis asosiasi yang menganggap keseluruhan adalah jumlah bagian-bagiannya, sehingga menjadikan kurikulum merupakan mata kuliah yang terpisah-pisah. Kemudian disusul teori psikologi Gestalt yang menganggap keseluruhan mempengaruhi organisasi kurikulum yang disusun secara unit tanpa adanya batas-batas antara berbagai mata pelajaran. Selanjutnya ada ciri-ciri umum kurikulum pendidikan dalam Islam. Nah, ciri-ciri dan keistimewaan menjelaskan sifat-sifat kurikulum dalam pendidikan Islam. Keistimewaan ini dapat diperlihatkan melalui semangat pendidikan yang ada di dalamnya, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, dan falsafah pendidikan, dan perbaikan yang diambil daripadanya. Nah, di antara ciri-ciri umum kurikulum pada pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Ta'omi Al-Syaibani menyebutkan bahwa ciri kurikulum pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuannya, kandungan, metode, dan tekniknya bercorak agama. Nah, yang kedua, cakupan meluas dan kandungannya menyeluruh, yaitu kurikulum yang betul-betul mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran yang menyeluruh. Yang ketiga, bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan. Yang keempat, bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh anak didik. Nah, yang kelima ada kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan minat dan bakat anak didik. Selanjutnya masuk ke dalam kurikulum nasional pendidikan Islam Indonesia di madrasah. Nah,
Kata madrasah terambil dari akar kata darasa yadrusu darsan yang berarti belajar. Kata madrasah sebagai isi makan menunjukkan arti tempat belajar. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Semenjak Islam berkembang di Indonesia, pada saat itu jugalah madrasah ada. Dan seiring perkembangan zaman, madrasah itu terus tumbuh dari masyarakat yang mana dilandasi oleh rasa tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi penerus. Sistem madrasah ialah sekolah umum yang berciri khas Islam, yaitu jenjang ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Kurikulum dapat juga disebut dengan suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Dalam sebuah proses pendidikan, kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan Islam. Kurikulum tersebut hendaknya memuat hal-hal yang harus diketahui dan diresapi oleh peserta didik, serta harus memuat apa saja yang akan pendidik ajarkan dalam kurikulum tersebut. Kegiatan mendesain sebuah kurikulum tidak bisa keluar dari kaidah atau tujuan yang telah disepakati dalam UU Sisdiknas dengan mata pelajaran yang diajarkan di dalam madrasah. Selaras dengan ketentuan kurikulum nasional, maka mata pelajaran madrasah hendaknya memiliki proporsi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan agama Islam 40%. Ada Al-Quran atau Al-Hadis. Yang kedua, keimanan. Ketiga, syariah. Keempat, akhlak. Dan kelima, tarik. Nah, yang kedua, pendidikan umum mencakup 60%. Ada pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Secara garis besarnya, dalam kurikulum pendidikan Islam hendaknya memuat beberapa unsur berikut. Yang pertama, ketauhidan. Kedua, keagamaan. Ketiga, pengembangan potensi manusia sebagai khalifatullah. Keempat, pengembangan hubungan antar manusia dan pengembangan diri sebagai individu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.